Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan saya Iwan Setiawan dari LSK Mengemudi Kendaraan Bermotor, yang pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan terkait dengan analisis SKL dengan tema transportasi menuju mutu uji kompetensi yang makin berkualitas. Mengapa perubahan struktur kompetensi lulusan ini penting bagi LKP dan penguji? Tujuannya adalah agar selaras dengan standar industri dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau yang disebut dengan KKNI. Nah, di analisis dokumen SKL yang kita akan bahas ada beberapa poin. Yang pertama adalah terkait ringkasan SKL lama dan SKL baru. Di sini memuat ada profil lulusan dan capaian pembelajaran, kemudian struktur kompetensi lulusan. Dan yang kedua, temuan kunci hasil analisa. Di dalamnya ada unit kompetensi, elemen kompetensi, indikator kelulusan. Yang ketiga, implikasi terhadap uji kompetensi, dan yang terakhir, gagasan aplikatif. Pertama adalah terkait dengan profil lulusan, di mana profil lulusan ini kalau yang lama mungkin nanti di monitor bisa terlihat oleh teman-teman bahwa yang pola lama ini ada 4 poin, yang diantaranya yang pertama ini uraiannya memiliki kemampuan meliputi karakter dan kepribadian manusia Indonesia. Kemudian yang kedua, tentang mampu mengemudikan kendaraan bermotor secara mandiri dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan sesuai standar, prosedur keselamatan dan aturan berlalu lintas. Poin 3, menguasai pengetahuan prosedural, faktual, prinsip-prinsip tentang kendaraan dan teknik kendaraan ringan. Yang keempat, bertanggung jawab sebagai pengemudi pada golongannya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas baik bagi dirinya sendiri, pengguna jalan lain, maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya. Nah, ini di profil lulusan lama. Nah, di profil lulusan baru, sehingga ini menjadi lulusan program kursus dan pelatihan mengemudi jenjang 2 KKNI memiliki sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan operasional, dasar dan pengetahuan faktual dan dalam mengemudikan kendaraan bermotor secara mandiri dengan menggunakan jenis kendaraan ringan pada golongan SIM A sesuai standar prosedur operasional kendaraan dan prosedur keselamatan berlalu lintas, sehingga dapat mengendarai kendaraan dan membawa muatan dari satu tempat ke tempat tujuan dengan aman dan selamat. Nah, sehingga hasil analisis perubahan dalam profil lulusan format lama memuat deskripsi aspek sikap, keterampilan, pengetahuan, dan tanggung jawab yang ditulis dalam bentuk poin-poin. Sedangkan pada profil lulusan baru ditulis dalam satu kalimat panjang yang memuat diantaranya bidang kompetensi, batasan pengetahuan, ruang lingkup kompetensi, cara kerjanya, acuan kompetensi, dan tingkatan kualitas hasil. Profil lulusan baru lebih memberikan gambaran kemampuan yang akan dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti program khusus dan pelatihan, dan lebih sesuai dengan penulisan deskripsi jenjang KKN. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran lama di sini memuat ada 6 poin. Bidang mengemudi kendaraan bermotor, pengemudi golongan SIM A sesuai dengan KKNI jenjang 2. Sikap dan tata nilai, membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya. 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga
dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. Capaian pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran baru, bidang mengemudi kendaraan bermotor, mengemudi golongan SIM A sesuai dengan KKNI jenjang 2, sikap dan tata nilai. Di sini mampu menerapkan sikap dan karakter dalam mengemudikan kendaraan bermotor secara mandiri. Nah, penekanannya di sini adalah di sikap tata nilainya, sekali lagi mampu menerapkan sikap dan karakter dalam mengemudikan kendaraan bermotor secara mandiri. Nah, untuk uraiannya ini masih sama, ada 6 poin. Berikutnya adalah sehingga hasil analisis perubahan capaian pembelajaran lama dan capaian pembelajaran baru hampir sama. Kelebihan dari capaian pembelajaran baru lebih jelas dalam penekanan tujuan indikator dari 3 aspek berupa penerapan sikap, melakukan keterampilan, dan menjelaskan pengetahuan. Namun, kekurangan dari capaian pembelajaran baru adalah tidak mencantumkan aspek tanggung jawab. Aspek tanggung jawab ini menjadi pembeda antara beberapa jenjang dengan jenjang lainnya sesuai deskripsi KKNI pada Perpres 8 tahun 2012. Kemudian berikutnya tentang struktur kompetensi. Di dalam kemampuan bidang kerja, struktur kompetensi lulusan lama, di sini tertera ada unit kompetensi, elemen kompetensi, dan indikator kelulusan. Unit kompetensi ini hanya satu, mengemudikan kendaraan bermotor secara antisipatif, defensive driving, dan secara ekonomis atau economic driving. Nah, di dalam elemen kompetensinya, di sini ada 7 kategori. Yang pertama, melaksanakan tahapan standar keselamatan sebelum menjalankan kendaraan. Nah, di elemen kompetensi ini, saya akan bacakan hanya salah satu. Yang di indikator kelulusannya, saya bacakan hanya satu dalam bidang kemampuan bidang kerja. Itu kehati-hatian memasuki ruang kemudi. Yang kedua, ketepatan melaksanakan seluruh tahapan-tahapan keselamatan sebelum menjalankan kendaraan sesuai dengan standar keselamatan. Yang ketiga, ketepatan melaksanakan seluruh tahapan keselamatan sebelum menjalankan kendaraan sesuai dengan standar keselamatan, menyesuaikan posisi duduk, mengemudi, kaca spion dalam, kiri kanan, sabuk keselamatan, dan memeriksa serta mencermati panel lampu indikator. Nah, itu di kemampuan bidang kerja di dalam indikator kelulusan. Mungkin ini tidak saya bacakan semua, mungkin teman-teman bisa melihat dalam tabel. Nah, berikutnya di dalam indikator kelulusan atau struktur kompetensi lulusan barunya, di sini juga ada tertera, ada unit kompetensi, elemen kompetensi, dan indikator kelulusan di sini sudah termaktub ada sikap dan tata nilai, juga keterampilan ataupun pengetahuan. Bisa dilihat dalam tabel di situ yang ada garis-garis putus warna merah, itu menandakan bahwa di dalam indikator kelulusan, di dalam satu tabel di sini sudah termaktub ada sikap dan tata nilai, keterampilan, dan pengetahuan. Di indikator kelulusan atau struktur kompetensi lulusan baru ini, kita lihat bahwa ada unit kompetensi, ini sama dengan yang lama, elemen kompetensinya juga ini sama dengan yang lama. Nah, di indikator kelulusannya di sini tertera ada sikap dan tata nilai, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, kita lihat bahwa di sikap tata nilai ada ketepatan penerapan sikap, kehati-hatian, dan keteraturan dalam melaksanakan tahapan standar keselamatan sebelum menjalankan kendaraan. Nah, di keterampilannya, ketepatan melakukan tahapan standar keselamatan sebelum menjalankan kendaraan itu
dikasih inisial B, artinya behavior atau perilaku. Minimal 6 langkah tindakan meliputi mengecek tuas rem tangan, mengecek tuas transmisi, mengatur posisi duduk, mengecek kaca, spion, menyalakan mesin, dan memakai sabuk pengaman. Itu dikasih inisial D, artinya degree sebagai ukurannya. Nah, sesuai dengan prosedur keselamatan berlalu lintas, itu inisialnya C, artinya kondisi, menyatakan bahwa kondisi yang dilaksanakan tersebut. Nah, kemudian pengetahuannya, ketepatan menjelaskan tahapan standar keselamatan secara berurut ketika sudah masuk ruang kemudi sebelum menjalankan kendaraan agar dapat mengemudi dengan aman sesuai prosedur keselamatan berlalu lintas. Nah, selanjutnya tinggal lihat teman-teman, tidak bisa saya bacakan satu-satu. Silahkan dilihat. Berikutnya adalah terkait dengan struktur kompetensi. Di sini ada pengetahuan yang dikuasai. Struktur kompetensi lama tertera ada unit kompetensi, elemen kompetensi, indikator kelulusan. Di dalam unit kompetensi, di sini diterangkan menguasai pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang mengemudi kendaraan bermotor sehingga mampu mengemudi dengan terampil dan aman. Kita lihat untuk di elemen kompetensinya. 1. Menguasai pengetahuan tentang aturan dan etika berlalu lintas dan indikator kelulusannya. 1. Ketepatan membedakan jenis-jenis rambu, marka, dan isyarat lampu lintas sesuai dengan aturan. Kemudian 1-2-nya ketepatan menjelaskan etika-etika di persimpangan sesuai aturan lalu lintas. Nah, untuk yang lainnya mungkin tidak saya bacakan, silahkan teman-teman untuk lihat di tabel berikut. Kemudian di struktur kompetensi baru, di sini tertera unit kompetensinya masih sama, elemen kompetensinya juga masih sama, ada 6 item. Nah, di indikator kelulusannya, sikap dan tata nilai dan keterampilan ini memang tidak dicantumkan. Yang dicantumkan hanya di pengetahuan. Misalkan di elemen kompetensi di sini menguasai pengetahuan tentang aturan dan etika berlalu lintas. Nah, sikap dan tata nilai dan keterampilan ini memang sengaja atau tidak dibutuhkan lagi atau tidak diterapkan lagi karena untuk sikap dan tata nilai dan keterampilan di sini sudah diterapkan di dalam pengetahuan bidang kerja. Sehingga hanya ada pengetahuannya, yaitu ketepatan menjelaskan aturan dan etika berlalu lintas tak terbatas pada etika di persimpangan agar bisa mengemudikan kendaraan dengan aman dan tertib sesuai prosedur keselamatan berlalu lintas. Nah, itu tentang struktur kompetensi baru, sehingga tidak semua bacakan, tinggal teman-teman silakan lihat di tabel tersebut. Berikutnya adalah temuan kunci analisis dokumen. Berdasarkan data tabel berikut yang tadi dilihat, adalah temuan mendalam mengenai perubahan yang terjadi. 1. Ada perubahan filosofi dan format. Yang pertama adalah profil lulusan bergeser dari format daftar poin, ini yang lama, ke format deskripsi naratif, itu yang baru. Nah, kemudian profil baru lebih menekankan pada kemampuan spesifik, menggunakan jenis kendaraan ringan SIM A, secara mandiri, aman, dan selamat. Kemudian integrasi 3 aspek, yaitu adalah skala di SKL baru secara radikal mengubah struktur indikator. Pada SKL lama, indikator bersifat umum. Pada SKL baru, setiap elemen kompetensi dipecah langsung menjadi 3 sub-indikator wajib. Kemudian berikutnya di sikap atau attitudes, di sini menekankan kewaspadaan, kehati-hatian, dan ketepatan. Nah, kemudian keterampilan, di keterampilannya atau skill, ini menggunakan formula ABCD, terutama ya artinya adalah behavior, condition, dan degree. Nah, pengetahuan atau knowledge, ini menuntut peserta didik untuk mampu menjelaskan, bukan hanya melakukan. Berikutnya adalah perubahan pada unit dan elemen kompetensi, diperjelas dan didetailkan. 1. Terkait dengan standar keselamatan awal.
yaitu SKL baru merinci 6 langkah pasti. Ya, seperti rem tangan, transmisi, posisi duduk, spion, mesin, dan sabuk. Nah, SKL lama hanya menyebutkan tahapan standar. Kemudian di parkir, salah satu contohnya, SKL baru secara eksplisit menggabungkan kemampuan parkir paralel, seri atau garasi, dan serong dengan kriteria kelulusan spesifik atau tanpa menabrak patok, tanpa mesin mati. Nah, disederhanakan, kompetensi antisipatif defensive driving dikelompokkan menjadi satu narasi besar yang mencakup situasi padat, persimpangan, tanjakan atau turunan, dan jalan sempit. Nah, kekurangannya berdasarkan analisis dokumen, SKL baru tidak menyantumkan aspek tanggung jawab secara eksplisit dalam kolom terpisah. Padahal ini adalah pembeda level KKNI. Berikutnya adalah implikasi terhadap uji kompetensi. Perubahan struktur SKL ini berdampak signifikan pada rancangan perangkat ujian. Yang pertama adalah desain kisi-kisi materi uji praktek. Metodenya adalah uji ganda. Kisi-kisi tidak boleh hanya berisi demonstrasi karena ada indikator pengetahuan, yaitu ketepatan menjelaskan. Maka metode uji harus demonstrasi juga plus lisan atau wawancara. Contoh, misalkan saat peserta mengecek spion, itu dalam prakteknya, penguji harus bertanya, mengapa spion harus disetel sebelum mesin nyala? Nah, ini bisa dipertanyakan atau ditanyakan secara lisan kepada peserta. Nah, kemudian rubrik penilaian sikap, kisi-kisi harus memuat rubrik observasi sikap atau safety attitudes. Penguji harus mencentang apakah peserta terlihat waspada atau cekatan, bukan hanya apakah mobil berjalan. Nah, kemudian yang kedua adalah contoh soal atau skenario uji praktek. Dalam skenario terintegrasi, soal praktek tidak bisa terpotong-potong. Skenario lama yaitu silahkan parkir paralel. Skenario baru, lakukan parkir paralel dengan menerapkan sikap hati-hati, pastikan tidak menyentuh patok, mesin tidak mati, dan jelaskan langkah pengamanannya setelah parkir selesai. Kriteria degree yang ketat, soal harus memuat standar kelulusan yang kuantitatif sesuai SKL baru. Misal, minimal ada 6 langkah, pengecekan awal harus lengkap. Jika kurang, 1 berarti belum kompeten. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan gagasan aplikatif penerapan SKL baru. Untuk menerapkan SKL baru ini secara efektif di lembaga kursus dan memperkuat kualitas uji kompetensi, berikut usulannya. A. Penyusunan program kursus. Terkait dengan kurikulum, ini merubah metode pengajaran dari instruksi satu arah menjadi 2 arah. Siswa harus dibiasakan berbicara atau menjelaskan apa yang mereka lakukan saat mengemudi. Yang lebih populernya yaitu metode commentary driving. Nah, ini melatih indikator penguasaan pengetahuan. Kemudian yang B, penguatan kualitas uji kompetensi. 1. Konsistensi alur uji atau flow assessment. Yang pertama adalah Fred Trip. Pelaksananya adalah cek fisik dan wawancara singkat. Yang kedua, praktek di lapangan. Uji parkir, misalkan ada paralel, seri, serong, dan tanjakan dengan standar zero tolerance untuk aspek keselamatan dalam arti sabuk pengaman, rem tangan. Kemudian yang ketiga, praktek di jalan raya. Penilaian defensive driving dan sikap atau attitudes. Yang kedua, realisasi instrumen yang lebih baik. Mengingat indikatornya menjadi lebih banyak, diantaranya sikap, keterampilan, pengetahuan. Disarankan menggunakan tablet atau aplikasi
penilaian agar penguji bisa dengan cepat memberi skor tanpa kehilangan fokus mengawasi keselamatan peserta. Demikian paparan analisis tentang SKL lama dan baru, juga capaian pembelajaran. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa diterapkan di kemudian hari untuk para instruktur ataupun penguji, sehingga kita lebih terstruktur dan terarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.